Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, kembali lagi di tema kita hari ini, anak duplikat orang tua. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kemampuan anak ini untuk memiliki ingatan ini juga beda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan namanya anak yang satu dengan anak yang lain. Benarkah kalau misalnya kita bicara kemampuan memori anak ini ya atau ingatan ini pengaruh juga dari nafkah yang dicari dari orang tuanya. Karena banyak juga anak mungkin ada yang dikasih hafalan gak pernah hafal. Dikasih hafalan pendek aja surah pendek gak hafal-hafal. Katanya ini ada pengaruh juga dari apa yang dikasih sama anaknya. Makannya dari mana segala macam. Apa begitu Ustaz ya, mohon izin. Baik. Ustaz dulu makannya apa? Kok gak hafalin? Ikan. Ikan terus. Ikan terus ya? Iya. Terus anak saya kasih ikan terus deh. Tapi Abdullah Mas Fadli serta Ustaz Maulana dan guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah perintahkan seluruh manusia. Jadi bukan hanya orang beriman disebut dalam ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah mimma fil ard, apa yang ada di atas muka bumi ini, halalan, yang halal, thayyiba, lagi baik. Menurut para ahli bahasa Arab, thayyib itu artinya baik, tapi baik secara physically. Karena bahasa Arab tentang baik itu banyak sekali. Ada thayyib, artinya baik secara fisik. Ada khair, kaifa haluk, alhamdulillah khair. Ya, khair juga artinya baik. Tapi apanya yang baik? Sifatnya. Sehat, alhamdulillah moodnya baik. Itu khair bahasa Arabnya. Kemudian bahasa Arab baik selanjutnya ada yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf qaulum ma'ruf atau amr ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan yang baik, ajak yang baik, cegah yang mungkar. Kemudian ada lagi bahasa Arabnya baik, ihsan atau hasan. Kebaikan yang dimiliki hanya bagi orang-orang yang beriman. Seakan-akan dia melihat Allah atau dia yakin bahwa Allah senantiasa melihat dia. Gabungan dari empat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, barulah disebut dengan anak yang soleh. Makanya tidak ada orang tua yang berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Tidak ada. Tidak ada orang tua berdoa, jadikan anak saya anak yang khair, atau anak yang ma'ruf, atau anak yang ihsan. Semuanya meminta anak saya jadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kalau sudah soleh dan soleha, komplit tadi. Fisiknya baik, sifatnya baik, sikapnya baik, dan semua perlakuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, apakah berpengaruh makanan yang halal ini? Maka Allah katakan tadi, makan yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti jalan syaitan, jangan ikuti kesalahan syaitan. Kenapa? Ternyata orang yang senantiasa mengkonsumsi yang haram itu lebih cenderung gampang untuk bermaksiat, lebih cenderung gampang untuk terpengaruh bisikan syaitan. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kasihan sekali orang yang berdoa itu. Sudah beberapa hari dia berdoa kepada Allah. Apakah Allah tidak mengabulkan doanya? Maka Nabi SAW menjawab, bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doanya sedangkan dagingnya itu yang dia pakai sekarang, bajunya yang dia pakai, semuanya daripada yang haram. Maka mempengaruhi ibadah, mempengaruhi juga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ditanyakan yang dihafalkan adalah ayat-ayat Allah. Pasti berpengaruh antara makanan yang haram yang diberikan oleh orang tua kepada anak dengan hafalannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua berarti kita generalisir nih. Semua berarti anakku nih pernah makan yang haram. Oh berarti karena tidak semua orang berbeda-beda. Makanya sekarang ada penelitian otak tuh. Anak-anak mau menghafal Quran diteliti dulu otaknya. Ada sensing, ada thinking, ada introvert, ada extrovert, semuanya diteliti dulu. Oh anak ini nggak bisa menghafal membaca. Anak ini auditori, dia menghafalnya dengan mendengar. Oh anak ini bukan mendengar dia menghafalnya dengan kisah. Maka ada teman-teman kami menghafal itu artinya dulu. Oh akhirnya dia gampang hafal surah Yusuf karena dia tahu alur ceritanya. Ada orang-orang yang menghafal dengan gerakan. Ada anak-anak yang gampang menghafalnya dengan gerakan. Maka kita tidak boleh juga melihat anak orang, wih anaknya susahnya hafal, tidak tembus-tembus 1 juz. Mungkin dikasih harta yang haram sama orang tuanya. Oh enggak boleh kayak gitu. Karena anak juga berbeda kemampuan dalam
dalam menghafalnya. Namun kita orang beriman harus yakin bahwa makanan haram itu mempengaruhi tubuh kita. Masya Allah. Kita baik yang ambil baiknya aja ya. Ternyata setiap anak itu beda-beda. Kayak saya ini auditeri. Mungkin saya lebih menghafal dengan dengar. Betul, sama kayak tadi Ustaz Syam ngomong. Kalau Ustaz Maulana, setahu saya seingat saya sebagai sahabatnya dengan gerakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tuh, dua, tiga. Iya, tuh, dua, tiga dengan gerakan. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Ini ya buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya. Bicara tentang anak ini sebagai duplikat orang tua ini banyak sekali. Dan salah satunya mungkin di dalam Islam ini kita perlu tahu. Kalau tadi Ustadz Maulana bicara masalah tentang genetik dengan pendidikan. Nah sekarang kita lanjutkan lagi di Bib nih. Siap. Bicara masalah tentang genetik atau garis keturunan atau lingkungan yang lebih bisa mempengaruhi. Mohon izin penjelasannya Bib. Baik, mohon izin Bang Fadli, mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, ini hal yang penting ketika kita melakukan pendidikan terhadap anak kita. Perlu kita ketahui bahwa anak ini memiliki berbagai macam madrasah. Bukan hanya madrasah yang kita antarkan ia ke sekolah. Akan tetapi madrasah yang sesungguhnya ada madrasah abawiyah dan juga ada madrasah tarbiyah. Ada madrasah yang mana abawiyah ini adalah madrasah orang tua, keluarga. Yang mana dididik oleh ibu dan ayahnya ataupun kakek ataupun neneknya. Sehingga sang anak ini dia adalah pembaca yang handal. Anak kita adalah pembaca yang handal. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu anak pasti ngikutin. Pasti ngikutin. Bapaknya sholat ke masjid, anaknya ikut sholat ke masjid. Bapaknya sholat di rumah, anaknya sholat di rumah. Bapaknya Jumatan di rumah, waliyahzubillah. Itu sendirian nggak bisa dong. Anaknya akhirnya ikut Jumatan. Lagi PPKM. Lagi PPKM. Nah, ini makanya kita perlu menjadi buku yang baik buat anak kita. Karena apa? Karena rumah adalah madrasah bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, madrasah tarbiyah. Madrasah tarbiyah ini anak-anak kita pilihkan guru yang baik. Juga diantaranya kewajiban seorang tua memilihkan teman yang baik bagi anak-anaknya. Karena saya dulu pernah sempat baca kitab, ada beberapa kitab diajarin di pondok-pondok pesantren, namanya kitab Alala. Alala Taklimul Muta'alim. Taklimul Muta'alim. Alala tanalul ilma illa bisitatin diantaranya. Di situ disebutkan satu bait yang sangat luar biasa. Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi. Seseorang itu nggak usah kita tanya nih. Orang ini siapa? Tapi kita tanya siapa temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena sesungguhnya teman itu pasti ikut dengan temannya. Temannya baik, maka dia akan menjadi baik. Lihat aja gerombolannya kayak gimana. Waliyadzubillah. Kalau anak kita duduk sama orang tawuran, pasti seringnya tawuran. Duduk sama ibaratnya teman-teman yang suka futsal, pasti nggak jauh-jauh sukanya futsal. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita semuanya suka ngaji. Suka membaca Al-Quran, makanya dekatkan sama teman-teman yang suka dengan Al-Quran. Ngarahinnya gampang, pilih teman-temannya. Pilih teman-temannya. Kalau ada teman yang kurang baik, nah Ahsan di rumah aja. Ini temenin sama si ini. Atau ajak tuh temennya yang baik ke rumah. Disupport sama orang tuanya. Misalnya disenangkan temannya tersebut, dibelikan mainan. Biar apa? Biar memberikan energi positif bagi anak-anak kita. Nah ini kita berharap mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh. Tadi udah diajarin sama Ustadz Syam bagaimana kita milihkan makanan terhadapnya. Memberikan tarbiyah yang baik. Maka pilihan teman-teman terbaik. Karena ini lingkungan juga mempengaruhi terhadap anak kita. Selain rumah, lingkungan juga mempengaruhi terhadap anak-anak kita. Maka sudah seyogyanya kita memberikan lingkungan yang baik di luar daripada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mungkin kita bisa monitor antara ayah, ibu, kakak-kakaknya dan lain sebagainya. Tapi begitu ini anak keluar, kita nggak bisa monitor. Siapa yang monitor? Ya
teman-temannya tadi yang tahu bagaimana kelakuan sang anak tadi. Maka sudah seyogyanya kita memilihkan teman-teman yang baik. Sebagaimana Habib Umar juga menyebutkan di dalam syairnya beliau, musahabatur rijali dawil wafa'i naimul khuldi fi daril fana'i. Mau tahu kenikmatan yang abadi di dunia ini seperti kenikmatan surga? Bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu pentingnya ternyata lingkungan ini Bib ya. Betul. Di rumah udah diajarin yang baik, ternyata lingkungannya nggak baik, akhirnya nauzubillah min zalik. Lingkungannya banyak narkoba, anaknya ikut-ikutan karena bergaul di sekitar itu. Jadi carilah lingkungan yang baik ya jamaah ya. Jadi doakan selalu anaknya biar soleh. Kalau udah soleh soleha, semuanya ikut kata Ustaz Syam tadi, masya Allah luar biasa. Jazakallah khairan katsiran ilmunya guru-guruku. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang motivasi anak Ustadz Maulana. Kapan nih batasannya kalau kita bicara motivasi anak? Kayaknya kita kalau kasih tahu anak ngelakuin sesuatu yang bagus, yang pinter, kita bilang, Masya Allah pinternya anakku gitu kan. Nah ini sampai kapan nih ya kita membuat dia percaya diri? Apakah nanti dia takutnya kalau kita berlebihan, nanti kalau dia ngelakuin sesuatu minta dipuji dulu. Kalau nggak mau ngelakuin sesuatu. Nah sampai kapan Ustadz mohon izin penjelasannya? Oke, baik. Izin Habib, izin Ustaz Sam. Satu hal buat kita semuanya. Mas Fadli, ingat. Iya. Ketika kita menghadapi anak, harus ada adabnya. Karena termasuk yang di rumah, mohon maaf, anak itu bisa jadi peniru terbaik, bahkan bisa jadi guru buat orang tuanya. Kenapa bisa? Karena ternyata kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap anak. Apa yang kau berikan, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Makanya memotivasi anak tidak hanya sekedar memujinya. Kata Nabi, ketika engkau memuji orang, engkau sudah memenggal lehernya. Artinya memenggal lehernya tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan lagi. Karena kenapa? Puas dengan apa yang sudah dia dapat. Berarti tidak ada motivasi untuk lebih baik lagi. Sudahlah, tidak. Harusnya kita tidak hanya sekedar memuji, tapi harusnya ada ibaratnya adab-adabnya. Yang pertama dengan kejujuran, sekali lagi di saat yang tepat dengan kata-kata yang baik. Kenapa? Ketika kita memuji anak, jujurlah ketika memuji. Tapi kalau ada keburukannya, ada kesalahannya, maka beritahukan juga kesalahannya. Alangkah baiknya nak, kalau bagus banget pekerjaannya. Cuma gini, alangkah baiknya seperti ini. Makanya ritme atau aturan atau tahapan mendidik anak itu 7-7-7. 1 sampai 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu masih pada posisi raja dan ratu. Membanggakan, kasih sayang, itu masih kayak raja dan ratu. Tapi kalau sudah 7 tahun kedua, 8 ke 14, maka posisi di situ adalah kedisiplinan. Bagaimana kita mendisiplinkan anak. Tidak apa kita kasih award, tidak apa-apa. Penghargaan, kebaikan, bintang dan sebagainya. Karena itu metode pendidikan. Ada namanya, mohon maaf, dipenjara anak dengan aturan yang sudah ada. Tapi mohon maaf, ketika sudah masuk ke 7 tahun ketiga, umur 15 sampai 21, maka posisi itu adalah sahabat. Nah betul, bagusnya curhat dan anak bukan kepada temannya, tapi curhatnya sama kita. Bermimpinya, menceritakannya kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain. Maka ketika dia punya ada masalah, yang dicari orang tuanya. Yang dicari orang tuanya. Maka kata-kata ibu dalam bahasa Arab artinya ummi. Apa artinya ummi? Menuju. Menuju. Maka mohon maaf, sosok orang tua harus menjadi teladan terhadap anaknya. Kembali lagi, menjadi teladan. Maka ketika kita memuji, pujilah dengan kejujuran dan di saat yang tepat dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai terlalu melayang-layang. Apalagi berikan semangat. Pujian itu adalah berupa semangat. Dan memotivasi anak. Karena jangan puas dengan 3. Ilmu, sedekah, ibadah. Jangan pernah puas dengan 3 hal ini. Jangan puas dengan ilmu, jangan puas dengan ibadah, dan jangan puas dengan sedekah. Makanya saya suka ada namanya pohon cita-cita. Tidak apa-apa kita gambarkan. Nah mau jadi apa? Dia tulis saja. Dan kadangkala anak itu cita-citanya berubah. Tapi kita sebagai orang tua mengarahkan anak. Bukan cita-cita orang tua yang tidak bisa jadi pilot. Lalu dialihkan ke anak. Ada teman saya namanya Mas Fadli. Dia tidak bisa jadi pilot, anaknya yang bisa jadi pilot.
Nah, Karena mahal Oh, Ustaz, mahal, bayar sekolahnya. ya udahlah. Lanjut. Solusi, berikanlah solusi tanpa merusak. Jadi mengarahkan itu tapi jangan merusak anak. Merusak anak. Tapi mohon izin tanpa menggurui sebagai orang yang juga baru belajar mendidik anak. Karena alhamdulillah karakter anak itu tidak disamakan. Maka ada aturannya seperti ini. Berbuat adil terhadap anak. Ternyata 4 karakter anak itu ternyata ada pada sahabat Rasul Khulafaur Rasyidin. Yakni Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Masya Allah. Kalau Abu Bakar bijaksana, Iya. memang itu kayak Nora banget. Ya Allah. Kemudian ada yang tegas, itu Sayyidina Umar Ini yang aira dibilang banget. suka membanggakan Kemudian, diri sendiri begini nih kan. Kalau nggak diri sendiri anaknya Biarin yang selesaiin dulu baru yang Oh, ketiga gitu. tadi. Masih ada 3 lagi. Tiga lagi. Iya. Udah Sayyidina sebanyak. Utsman adalah Ya dermawan, Allah. familiar, itu Anwar banget. Oh, gitu. Kemudian ada Sayyidina Ali, Masyita banget. Oh, itu siapa Ya, itu? Anak-anak saya semua. Iya harus dijelasin, jangan sampai lupa. Takutnya ada jamaah yang bingung, ini Ustadz lagi ngomongin siapa gitu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Doain ya anak saya bisa jadi pilot karena lagi ngumpulin rezekinya. Amin. Mudah-mudahan bisa sekolahnya mahal Ustadz, dikumpulin dulu uangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Doain ya jamaah ya. Sekarang kita lanjut lagi deh ya. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram dari @marantika.tika. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau bertanya. Sebagai orang tua saya termasuk yang sangat pemarah dan kadang suka tidak sabar. Sehingga setiap sedang marah terucap semua omongan buruk yang di luar akal sehat kepada anak saya. Sehingga sesudahnya saya sangat menyesal dan menangis. Saya sangat takut semua ucapan buruk itu dikabulkan Allah. Apakah bisa saya mencabut kembali semua ucapan yang sudah terucap itu Ustadz? Tolong saya Ustadz bagaimana caranya? Sekarang saya sedang belajar untuk bisa sabar menghadapi anak-anak saya ketika sedang marah. Nah ini emang gak gampang Ustadz Syam. Yeah. Pada saat anak ini semakin besar itu kelakuannya macam-macam. Dan kadang-kadang yang namanya emosi itu begitu aja udah keluarnya. Mohon izin bagaimana cara menarik kata-kata yang udah keluar Ustadz Syam? Tabe, guru-guruku Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan orang-orang yang termasuk di antara hamba Allah yang bersegera menuju ampunan dan surganya Allah, mereka adalah orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Al-Kazim, Al-Kazimin itu seperti termos. Termos itu panas di dalam tapi enggak terasa di luar. Maka Kazimin menahan amarah itu, ya marah wajar. Orang tua marah wajar, orang tua emosi wajar, namun tidak menampakkannya keluar atau tidak menjadikan anak sebagai pelampiasannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan juga mereka al-afina 'anil nas, mampu untuk memaafkan. Maka kalau dikatakan bagaimana caranya menarik kata-kata yang pernah saya ucapkan yang saya sadar bahwa itu adalah kata-kata buruk, 1, perbanyak puasa. Perbanyak puasa ini kenapa? Karena anggap saja puasa ini adalah puasa kafarat atau puasa denda karena pernah bersumpah atau pernah menyumpahi anak atau pernah berdoa yang tidak-tidak atau pernah mengutuk anak, maka perbanyak puasa dan anggap puasa ini niatkan, ya Allah saya puasa sunnah karena mungkin banyak sekali kata-kata yang keluar daripada mulut saya yang pernah untuk menyakiti perasaan anak, pernah memarahi anak, pernah menyumpahi anak yang tidak-tidak. Maka subhanallah puasa sunnah adalah puasa yang terbaik, insya Allah akan membawakan kebaikan bagi diri kita dan bagi anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana caranya agar mampu untuk yakni memohon maaf atau mampu untuk menarik kembali kata-kata yang keluar? Tentu saja kata-kata yang sudah terlanjur keluar tidak akan pernah kita miliki kembali. Apa yang keluar daripada mulut kita bukan lagi milik kita, tapi milik bersama, milik orang lain atau sudah dimiliki oleh orang lain. Maka satu-satunya cara untuk menariknya adalah menambalnya dengan kebaikan. Mungkin kita pernah mengatai anak
atau menyumpahi mereka, mohon maaf ini ya, kata-kata ini bodoh kamu, mohon maaf. Dia mungkin pernah mengatakan itu, maka tambal itu dengan mengatakan kamu anakku yang paling pintar, kamu pintar banget nak. Maka tambal itu dengan sesuatu yang sebaliknya. Kita pernah menyakiti perasaannya dengan tidak memberikan haknya, maka kasih bonus sekarang. Berikan hak yang lebih kepadanya. Maka tambal keburukan dengan kebaikan. Ketika sudah minta maaf, ketika sudah mohon ampun kepada Allah, sudah puasa, sudah menambal keburukannya dengan kebaikan, maka yang keempat perbanyak bersedekah. Karena sedekah ini membawa kebaikan. Tidak ada satupun sedekah yang dikeluarkan kecuali Allah gantikan dengan sesuatu yang berkali-kali lipat. Dan sedekah itu yang terbaik adalah kepada keluarga. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bukan menjadi terbaik dalam sholat, bukan menjadi terbaik dalam puasa, tapi terbaik dalam keluarga kita. Karena keluarga ini adalah penentu masa depan. Semuanya dimulai dari keluarga. Ar-Rum, surah Ar-Rum, kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat diakui bahkan di masa baginda Nabi SAW. Bahkan sebelum masa baginda Nabi, kerajaan Roma ini sudah besar sekali. Maka subhanallah, ternyata dalam surah Ar-Rum ini ada ayat tentang keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa? Karena ternyata dengan membangun keluarga yang baik, insya Allah akan muncul peradaban yang baik. Maka memohon maaf, perbanyak puasa kafarat tadi sebagai puasa sunnah juga, dan juga banyak-banyak bersedekah dan menambal keburukan dengan kebaikan. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Memang nggak gampang ya, namanya kata-kata ini udah terucap ini, memang tariknya bagaimana gitu ya. Betul. Dengan tadi aja ya, Betul. apa yang disarankan Ustaz Syam. Kayak tadi waktu Ustaz Syam tausiah tuh, Ustaz Maulana kayaknya sampai bengong dengerin. Memang sering ini marah-marah di rumah. Saya tuh alhamdulillah enggak pernah marah sama anak. Tapi gini Ustaz, ini saya ngomong nih ya. Emang bener banget nih kalau kita bicara masalah anak itu ibarat buah, jatuhnya tuh nggak jauh dari pohonnya. Dia selalu bicara itu seperti itu. Mungkin itu yang dalam pikirannya dia. Buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Gimana Ustaz Sam? Betul juga sih. Iya. Makanya banyak buah-buahannya ini. Ya, Ustaz. apa itu? Ya, buah pepaya, buah nanas. Cakep. Buah kiwi, buah belimbing. Cakep. Habib. Buah mangga, buah durian. Cakep. Buah jambu, buah semangka. Cakep. Oke. Ustaz Maulana, selesai nih. Ya udah jamaah, nggak jadi lucu. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomongnya. Saya mau cari pesanannya Habib sama Ustaz Sam. Nggak mau. Udah nggak lucu.